Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Selamat malam untuk Ibu Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT selaku dosen pengampu. Saya sendiri Jose Richard Manurung 180405-118 akan mempresentasikan tugas pengenalan teknik kimia yaitu alat ukur laju alir PT Pertamina RU6 Balongan. Untuk sejarah, PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk bahan bakar minyak, non-BBM, dan petrokimia. RU6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, yaitu Jawa Barat. Bahan baku yang diolah adalah minyak mentah dari duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Untuk visi, yaitu menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025. Untuk misinya, sebagai berikut mengolah crude dan naphtha untuk memproduksi BBM, BBK, residu, non-BBM, dan petkim secara tepat jumlah, mutu, waktu, dan berorientasi laba, serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada mengoperasikan kilang yang berteknologi maju dan terpadu secara aman, handal, efisien, dan berwawasan lingkungan. Kemudian mengelola aset refinery Unit 6 secara profesional yang didukung oleh sistem manajemen yang tangguh berdasarkan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan. Kemudian di sini ada diagram proses, yang mana untuk umpan CDU, yaitu minyak mentah, berasal dari duri minas. Kemudian untuk H2 plan, umpannya itu adalah gas alam. Untuk NHDT, umpannya adalah nafta. Kemudian di sini ada unitnya, yaitu ada DTU, yaitu Distillation Treating Unit. Feed unit ini adalah crude oil dari minas dan duri, di mana produk yang dihasilkan ada fuel gas, LPG, naphtha, kerosin, LGO, HGO, residu. Kemudian fungsinya itu untuk menghilangkan H2S dan NH3. Kemudian ada HTU, yaitu Hydro Treating Unit, yang dibagi menjadi 3, yaitu GOHTU, LCU-HTU, H2 plant. Untuk unit 14 GOHTU. Unit ini mengolah gas oil dari CDU yang tidak stabil dan korosif, yaitu mengandung sulfur dan nitrogen, dengan bantuan katalis dan hidrogen menjadi gas oil yang memenuhi ketentuan pasar dengan kapasitas 32.000 BPSD atau 212 meter kubik per jam. Kemudian ada unit 21 LCU HTU. Tujuan unit ini untuk menghilangkan sulfur dan nitrogen dari feed tanpa perubahan boiling range, yang berarti agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan spesifikasi pemasaran. Kapasitas unit ini adalah 15.000 BPSD, yaitu 99,4 meter kubik per jam. Kemudian ada unit 22H2 plant. Hydrogen plant atau unit 22 merupakan unit yang dirancang untuk memproduksi hidrogen dengan kemurnian 99% sebesar 76 mmsfsd dengan feed dan kapasitas sesuai desain. Kemudian ada unit 32 CCR atau Continuous Catalyst Regeneration, di mana berfungsi untuk meregenerasi katalis yang telah terdeaktivasi akibat reaksi reforming pada seksi platforming. Ada contohnya itu CCR Cycle Max, di mana fungsi utamanya adalah sirkulasi katalis dan regenerasi katalis dalam suatu sirkuit kontinu. Berikut merupakan utilitasnya. Pertama ada Water Intake Facility atau WIF Salam Dharma dengan kapasitas dan keterangan sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada steam boiler, yang ketiga ada steam turbine generator, yang keempat ada cooling tower, yang kelima ada emergency generator, yang keenam ada service air dan instrumen air, yang ketujuh ada N2 plant. Kemudian masuk pada alat ukur.
yaitu variabel area flow meter, yaitu atau rotameters, di mana prinsipnya didasarkan pada pelampung atau float yang berfungsi sebagai penghalang aliran. Pelampung tersebut akan melayang dalam suatu tabung yang mempunyai luas penampang tidak konstan. Luas penampang tabung berubah tergantung ketinggiannya. Semakin tinggi maka semakin besar. Berikut gambarnya. Di sini ada fluid phase-nya, ada dua, yaitu gas dalam bentuk gas dan liquid dengan kondisi sebagai berikut. Untuk spesifikasi umum, rotameters telah digunakan secara luas untuk mengukur flow pada pipa ukuran kecil, yaitu line size lebih kecil dari 4 inches. Dan range ability 10 sampai 100 banding 1. Di mana kelebihan dan kekurangannya adalah, dimana kelebihannya pertama ada biayanya murah, kemudian range ability-nya baik, kemudian pressure drop rendah. Untuk kekurangannya, pertama untuk jenis glass tube mudah mengalami kerusakan. Yang kedua, tidak baik untuk flow rate rendah. Yang ketiga, tidak baik untuk servis fluida dan fluktuasi. Yang keempat, harus dipasang secara vertikal. Yang kelima, beberapa variabel area meter tidak bisa digunakan di dalam lingkungan gaya berat yang rendah. Yang keenam, secara umum dibatasi pada ukuran pipa kecil. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk tugas PTK terkait alat ukur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.